Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, nama saya Rifki Jabari dari Informatika A1. Di sini saya akan melanjutkan tentang aplikasi yang saya buat sebelumnya. Mungkin kita ulas kembali ya aplikasi sebelumnya. Nah, di sini saya menambahkan fitur login tambahan. Nah, saya juga merubah tampilan dari yang sebelumnya, tapi fungsinya masih tetap sama. Hasil. Nah, mungkin dari fitur ini masih sama ya, cuman kita mengulas kembali. Oh iya, di sini juga saya menambahkan fitur kalender ya. Jadi nanti bisa dicek, misalkan tanggal berapa pasien itu melakukan pemeriksaan. Di sini baru saya menambahkan menu baru. Ya, bisa dibilang ini seperti kasir lah, kasir pembelian obat. Nah, di sini ada 3 pilihan, tetapi bisa diperbanyak. Di sini saya mengambil contoh aja 3 jenis obat. Yang pertama, nah ini juga ketika kita milih jenis obat yang mau dibeli, otomatis ada harganya. Misalkan kita paracetamol, jumlah obatnya 2, maka harganya 10.000. Nah, ketika ditambahkan otomatis masuk ke tabel, juga masuk ke total dan juga pajak. Jadi total yang harus dibayar adalah 10.200. Misal kita tambah lagi obat yang lain, nah, otomatis total bayarnya juga bertambah, dan seterusnya. Langsung kita bayar 50.000 lah. Maka kembalian yang harus dikembalikan adalah 14.300. Nah, mungkin fitur tambahan barunya segini. Kita langsung aja bahas ke codingan. Sebelum ke codingan kasir, kita bahas dulu login. Nah, di sini saya menggunakan array ya. Nah, array ini sifatnya statis. Jadi jumlahnya cuman bisa di jumlah di penggunaan arraynya diinisialisasikan dulu. Misalkan jumlahnya 2, jadi cuman 2 data yang bisa disimpan gitu. Di sini juga saya menginisialisasinya 2, maka data yang bisa disimpan cuma ada 2 gitu. Nah, kita lanjut ke kasir ya.
Nah, untuk kasir di sini saya menggunakan array list. Array list ini sifatnya dinamis. Jadi jumlahnya itu bisa ditentukan, bukan itu kan, ditambah atau dikurangi dibutuhkannya di program tersebut. Itu di sini saya menggunakan 4 data. Ada obat, harga, jumlah, dan subtotal. Jadi bisa ditambah juga, bisa dikurang juga. Jadi array list ini sifatnya lebih dinamis ya daripada array biasa yang sebelumnya harus diinisialisasikan dulu berapa jumlah data yang akan digunakan. Nah, ini tadi fungsi set harga ya. Jadi misalkan kita pilih harga jenis obatnya, otomatis harganya akan masuk. Nah, ini di sini fungsinya menambahkan harga. Nah, di sini juga fungsi untuk tabel ya. Otomatis ini nyambung ke database. Ketika datanya masuk ke tabel ditambahkan, maka otomatis langsung ke database. Nah, ini juga ada perulangan ya, integer n sama dengan 0. N lebih kecil dari obat ini apa namanya tadi combo ini apa yang pilihan jenis obat ya. Nah, ukurannya kan kalau array list ini sifatnya dinamis, jadi sesuai yang digunakan aja. Maka tabel draw, masukkan si harga obat, jenis obat, harga, jumlah, subtotal. Nah, ini rumus penggunaan rumus pajak ya, pajak yang tadi, hasil total. Nah, ini untuk rumus jumlah total bayar, jadi keseluruhan penjumlahan antara pajak dan total. Nah, ini untuk menampilkan si data yang disimpan ke dalam ini ke dalam tabel, ini ke text field total. Nah, ke sini stek pajak, lanjut ke pajak, total bayar ya, total bayar tuh. Terus di sini juga ada fungsi untuk ini tadi apa, penjumlahan jumlah barangnya. Nah, di sini ini rumusnya harga obat dikali jumlah obat gitu. Nah, ini fungsi dari tombol tambahkan. Nah, ini .add ini fungsi dari array list tadi, ada add untuk menambahkan data gitu. Jadi obat ini variabel di jenis obatnya, ini harga dan seterusnya. Ini menambahkan data. Nanti ketika ditambahkan otomatis langsung masuk ke tabel dan total pajak dan total bayar. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari aplikasi yang saya buat dan penambahannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau penjelasannya kurang dimengerti, mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.